Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai kimia senyawa organik, yaitu mengenai hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa organik yang hanya memiliki atom karbon dan hidrogen. Jadi hidrokarbon ada kata-kata hidrogen dan karbon, karena memang dia hanya memiliki atom karbon dan juga hidrogen. Nah, secara garis besar, hidrokarbon ini dapat kita klasifikasikan menjadi 3 jenis. Ada hidrokarbon alifatik, ada hidrokarbon alisiklik, dan juga ada hidrokarbon aromatik. Kemudian untuk hidrokarbon alifatik ini dapat kita klasifikasikan menjadi hidrokarbon alifatik jenuh, misalnya adalah alkana, dan juga ada hidrokarbon alifatik tidak jenuh, yaitu alkena dan alkuna serta alkadiena. Sedangkan untuk hidrokarbon tidak jenuh, dia memiliki ikatan rangkap di dalamnya. Paling tidak terdapat satu ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, selanjutnya untuk hidrokarbon alisiklik dapat kita klasifikasikan menjadi hidrokarbon jenuh, yaitu sikloalkana. Ini juga ikatannya tunggal. Kemudian ada juga hidrokarbon alisiklik tidak jenuh, yaitu sikloalkena, di mana di dalamnya memiliki ikatan rangkap 2. Dan yang terakhir adalah hidrokarbon aromatik, yaitu benzen. Kalau benzen ini memiliki ikatan rangkap 2 yang berselang-seling. Untuk struktur benzen, dia bentuknya adalah siklik, namun di dalamnya terdapat ikatan rangkap 2 yang berselang-seling. Seperti ini. Ini merupakan senyawa benzen. Yang pertama kita bahas adalah mengenai alkana. Untuk alkana, rumus umumnya yaitu CnH2n plus 2. Jadi ketika jumlah karbonnya 1, maka rumus molekulnya CH4 ya. Ketika jumlah karbonnya 2, rumus molekulnya C2H6. N-nya 2, kemudian 2 dikali 2 ditambah 2 hasilnya adalah 6, sehingga menjadi C2H6. Kemudian ketika jumlah C-nya 3, berarti hanya 2 kali 3 tambah 2. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Sehingga ketika C-nya 3, hanya adalah 8. Kemudian ketika C-nya 4, artinya hanya ada 10 ya. 2 kali 4 ditambah 2 adalah 10. Dan seterusnya. Jadi diingat-ingat untuk rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Nah, kemudian untuk nama dasar dari alkana ini mengikuti jumlah atom karbon yang berkaitan ya. Ketika jumlah atom karbonnya 1, maka nama alkananya adalah metana. Kemudian ketika jumlah karbon 2, depannya adalah eta. Karena dia golongan alkana, maka belakangnya ada akhiran ana. Jadi untuk senyawa alkana ini dicirikan dengan nama belakangnya yaitu diakhiri dengan ana. Ya, kalau C-nya 1 metana, C-nya 2 etana, kemudian ketika C-nya 3 propana, awalan pro, ketika C-nya 4 awalannya buta ya, kemudian akhirannya adalah ana. Ketika C-nya 5 penta, C6 heksa, C7 hepta, C8 okta, C9 nona, C10 deka. Jadi ini merupakan nama dasar dari senyawa organik ya, meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan juga deka. Nah, kita harus hafal untuk nama-nama dasar senyawa organik dari C1 hingga C10. Karena apa? Untuk mempermudahkan kita sendiri dalam memberikan nama pada senyawa hidrokarbon yang lain, yaitu di alkena dan juga alkuna, serta di senyawa-senyawa organik lainnya juga. Misalnya di alkohol, eter, kemudian aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan lain-lain. Nah, jadi ini wajib hafal ya, dari C1 hingga C10. Kemudian untuk rumus struktur dari metana yaitu CH4 ya. Kemudian untuk propana, proses penulisannya kita tuliskan dulu karbonnya 1, 2, 3, kemudian baru kita tuliskan hidrogennya ya. Di sini C yang paling kiri sudah berikatan 1, artinya hidrogennya tinggal 3. Kemudian untuk C yang di tengah, dia sudah memiliki 2 ikatan, artinya hidrogennya tinggal berapa? 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2, jadi H2. Kemudian untuk C yang di sebelah sini, yang paling kanan, sudah berikatan 1. Artinya hidrogennya sisa berapa ini?
4 dikurangi 1 tinggal 3 hidrogen. Oke, jadi begitu ya proses penulisan dari rumus struktur alkana maupun hidrokarbon ya. Kita tuliskan dulu karbonnya, baru setelah itu hidrogennya mengikuti saja. Nah, contoh lainnya misalnya yang lebih panjang nih, misalnya adalah heksana. Heksana jumlah C-nya ada berapa? Ada 6 ya, kita tuliskan dulu karbonnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya baru kita lengkapi hidrogennya. C yang paling kiri sudah mengikat satu ikatan sehingga sisanya tinggal 3. Sehingga di sini CH3. Kemudian C yang nomor 2 telah mengikat 2 ikatan sehingga sisanya tinggal 2. Ini CH2, ini juga sama. CH2, CH2, ini juga CH2. Yang ini adalah CH3. Nah, ini struktur panjang dari heksana ya, ada 6 karbon. Untuk struktur ringkasnya, karena di sini CH2-nya ada banyak, maka dapat kita ringkas menjadi CH3, kemudian CH2 4 kali, CH3. Gitu. Jadi ketika ada CH2 yang memang sangat panjang, itu dapat kita ringkas dengan penulisan dalam kurung, kemudian berapa kali CH2 yang ingin kita tuliskan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke tata nama alkana. Yang sangat perlu diketahui di tata nama alkana adalah yang pertama, yaitu nama rantai utama. Nama rantai utama yang mana? Nama rantai utama adalah di slide sebelumnya, ini ya. Jadi untuk metana, etana, hingga ke dekana, ini merupakan nama rantai utama. Dan berikutnya yang perlu diketahui adalah nama substituen atau cabang. Oke, sekarang kita masuk dulu ke penamaan substituen. Untuk substituen itu sendiri ada namanya substituen alkil dan substituen non-alkil ya. Sekarang kita bahas dulu mengenai substituen alkil atau cabang alkil. Alkil ini rumus umumnya adalah CnH2n plus 1. Ketika jumlah karbonnya ada 1, maka rumus molekulnya CH3. C-nya 1 berarti hanya 2 kali 1 tambah 1 sehingga hanya adalah 3. Nama alkilnya yaitu metil. Rumus strukturnya dapat kita tuliskan CH3 seperti ini. Kemudian ketika karbonnya 2, maka rumus molekulnya C2H5 ya. Nah, nama alkilnya yaitu etil. Rumus strukturnya dapat kita tuliskan seperti ini, maupun kita tuliskan langsung C2H5, sama ya. Kemudian untuk jumlah karbon 3, maka rumus molekulnya C3H7. Ingat ini ketika C-nya 3, kemudian hanya 2 kali 3 tambah 1, sehingga menjadi C3H7 ya. Untuk C3H7 ini ada yang namanya propil, kita tuliskan seperti ini, ada juga yang namanya isopropil. Nah, untuk isopropil ditandai dengan terdapat senyawa metil di ujung-ujung ya. Kemudian jumlah karbonnya ada 3. Jadi bentuknya tidak lurus, melainkan ada 2 metil di paling ujung. Oke, kemudian untuk C4H9 ini, nama alkilnya bisa butil, seperti ini strukturnya, rantai lurus. Kemudian bisa juga isobutil. Nah, untuk posisi iso dia ada metil di ujung-ujung ya. Kemudian ada juga T-butil atau tersier butil, jadi posisinya yaitu seperti karbon tersier ya. Karbon yang mengikat 3 karbon lainnya. Kemudian ada juga namanya sekunder butil. Kemudian ada juga C5H11 yaitu sebagai pentil atau nama lainnya adalah amil. Ini yang rantai lurus. Kemudian kalau posisi isoamil bentuknya adalah seperti ini. Jadi ada 2 metil di bagian ujung ya, isopentil atau isoamil namanya. Nah, selanjutnya ada juga nama substituen lainnya selain alkil. Ada amin yaitu NH2, kemudian fluoro F, kloro Cl, bromo Br, kemudian iodo I, nitro sebagai NO2 dan vinil sebagai CH2. Nah, ini juga perlu dihafalkan ya. Kalau misalnya F berarti namanya fluoro, ketika Cl artinya namanya kloro ya, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan nama pada senyawa alkana? Di sini misalnya terdapat struktur alkana. Bagaimana penamaannya? Untuk penamaan alkana, kita harus melewati beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kita tentukan rantai karbon utama. Apa itu rantai karbon utama?
Rantai karbon utama adalah rantai karbon yang paling panjang, di mana jumlah karbonnya paling banyak ya. Oke, jadi di sini coba kita tentukan dulu rantai karbon yang paling panjang yang mana. Apakah lurus saja? Kalau lurus saja ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ternyata kalau lurus ada 6. Oke, kemudian ada nggak yang lebih panjang daripada 6? Coba kita cek di tempat lain. Ini kita hapus dulu ya. Kalau misalnya dari atas kiri ada berapa nih? Misalnya C2H5, kemudian ke bawah, kemudian ke kanan. Ini kita hitung ada berapa? Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oke, ada nggak yang lebih panjang? Coba kita cek lagi ya. Coba misalnya dari atas kanan. Dari atas kanan kita cek di sini, kemudian ke arah kiri ya misalnya. Coba kita cek ada berapa jumlahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya ada 7 ya, tadi lebih panjang ada 8, artinya yang ini tidak memenuhi. Untuk rantai karbon utama ini posisinya atau arahnya boleh kemana saja, asalkan tidak terputus. Jadi boleh rantai utama bentuknya seperti ini ya, atau misalnya bentuknya seperti ini, atau misalnya yang lebih panjang lagi nih, ada yang bentuknya seperti ini, ya itu boleh, asalkan dia tidak terputus. Nah misalnya ada yang seperti ini nih, ini juga boleh. Nah boleh panjang seperti ini asalkan dia tidak terputus. Yang terputus seperti apa misalnya? Misalnya yang terputus adalah seperti ini ya. Kalau ini artinya terputus nih, misalnya di sini ada karbon, kemudian kalian buat rantai utamanya di sini. Nah, ini salah ya. Ini bukan rantai utama karena terputus bentuknya. Oke, jadi tadi ini lebih kecil ya karena hanya ada 7, sedangkan sebelumnya ada 8. Oke, sekarang kita cek lagi ada nggak yang lebih banyak daripada 7 ya. Yang ini kita hapus dulu. Kalau misalnya dari kiri atas, kemudian misalnya ke kanan atas ya. Coba kita cek ada berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9. Ternyata lebih panjang ya. Tadi yang paling banyak kan hanya 8, sekarang sudah ada 9. Sehingga rantai utama yang ini ya. Kalau 9 nama alkananya apa? Kalau 9 nama alkananya adalah nonana ya. Kita tuliskan dulu nama rantai utamanya supaya tidak lupa. Kita tulis nonana. Karena ada 9 rantai karbon yang paling panjang. Kemudian langkah berikutnya adalah beri penomoran rantai utama sesuai dengan posisi yang paling dekat dengan cabang atau substituen. Oke, nah dari sini substituennya yang mana? Substituennya adalah selain rantai utama. Artinya selain yang saya tandai sebagai rantai utama ini adalah substituen atau cabang ya. Sehingga substituennya ada di sini ya, kemudian ini. Oke, kemudian kalau hidrogen substituen bukan ya, untuk hidrogen dia tidak dianggap sebagai substituen. Yang dianggap substituen adalah selain hidrogen ya. Jadi substituennya sudah kita temukan, ini CH3, ini kan sebetulnya CH3 ya, hanya tadi tidak dituliskan. Kemudian ada CH3 juga, dan ini ada CH2CH3. Kita beri nama langsung nih, kalau CH3 kan sebagai alkil, maka namanya adalah metil ya. Ini metil, yang ini metil juga sama. Kemudian kalau yang ini namanya adalah, kalau C-nya 2 namanya apa? Namanya yaitu etil ya. Ada metil, ada 2 metil, dan juga ada etil. Namanya setiap cabang sudah ya. Kemudian nomor 4, jika terdapat lebih dari 1 cabang dengan nama yang sama, maka cabang dinamai dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Misalnya kalau ada 2 metil, maka kita namai sebagai dimetil. Ketika ada 2 etil, kita namai sebagai dietil. Ketika ada 4 metil, kita namai sebagai tetrametil ya. Kalau di sini ternyata ada 2 metil, sehingga nanti namanya adalah dimetil ya. Oke, sekarang kita kembali ke langkah kedua, beri penomoran rantai utama ya, berdasarkan yang paling dekat posisinya dengan cabang. Kalau metil yang di sini posisinya ketika dari atas, dia nomor berapa? Ini nomor 1, 2, 3, 4 ya, ternyata posisinya adalah nomor 4. Kemudian ada nggak yang lebih dekat? Kalau misalnya dari kanan lebih dekat atau tidak? Ini 1, 2, 3, 4.
Sama ya, sama-sama nomor 4 juga. 1, 2, 3, 4. Oke, nah sekarang kita pakai yang mana nih? Kalau dari kiri, ternyata cabangnya ada di nomor 4 untuk metil. Kalau dari kanan, cabangnya sama-sama ada di nomor 4, tapi dia cabangnya adalah etil. Pada kasus seperti ini, maka yang kita jadikan sebagai patokan adalah cabang yang memiliki MR paling besar ya. Untuk metil dibandingkan dengan etil, karbonnya kan banyakkan etil ya, artinya dia memiliki MR yang lebih tinggi dibandingkan dengan metil. Sehingga yang kita jadikan patokan adalah penomoran dari yang paling dekat dengan etil dibandingkan dengan metil ya. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi ini saya hapus karena ternyata lebih berat posisi cabangnya di sebelah kanan ya, yaitu dari etil. Sehingga penomoran adalah dari sebelah kanan. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4. Kemudian lanjut 5, 6, 7, 8, 9 ya, karena di sini terdapat 2 karbon. Jadi di sini 8 dengan 9. Oke, nah sekarang ini bisa langsung kita beri nama nih. Di posisi 4 ada etil ya, posisi 5 ada metil, posisi 6 ada metil. Oke, langkah berikutnya apa? Untuk penamaan karbon, langkah berikutnya adalah susun penamaan cabang sesuai dengan urutan alfabetis berdasarkan alfabet bahasa Inggris. Oke, jadi kita susun secara alfabet, ada etil dan juga ada metil. Abjadnya duluan mana? E atau M? Abjadnya duluan E ya, artinya yang kita tuliskan adalah etil terlebih dahulu dibandingkan dengan metil. Untuk etil berada pada posisi nomor 4, sehingga kita tuliskan 4 etil. Kemudian untuk metil berada pada posisi nomor 5 dan nomor 6. Sehingga kita tuliskan 5, 6, tulisannya 5,6 ya, namun dibacanya 56. Nah, metilnya ini ada 2, sehingga dituliskannya sebagai dimetil ya. Jadi nama lengkapnya adalah 4 etil 56 dimetil nonana. Untuk urutan alfabet ini di tritetra tidak mempengaruhi ya. Jadi walaupun di sini ada huruf D dan di sini ada huruf E, tetap yang paling depan adalah E ya. Karena untuk di tritetra ini hanya awalan ketika jumlah cabangnya lebih dari 1. Yang kita utamakan adalah nama cabangnya itu sendiri ya. Dimana E itu lebih awal daripada metil. Oke, kalau misalnya ada yang bingung silakan ditanyakan saja ya.